Oke, halo semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raka Yudhistira dengan NIM 2308094 dari Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai operasi dasar pada sinyal pada mata kuliah sinyal dan sistem. Dan ini merupakan tugas proyek akhir dari mata kuliah sinyal dan sistem yang merupakan tugas pengganti UAS. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada definisi. Definisi dari operasi dasar pada sinyal adalah serangkaian manipulasi matematis yang diterapkan pada sinyal untuk mengubah, menganalisis, atau mengolah karakteristiknya. Operasi ini bertujuan untuk memahami atau memodifikasi sinyal agar sesuai dengan kebutuhan tertentu dalam berbagai aplikasi, seperti komunikasi, pengolahan radio, pengolahan citra, atau sistem kontrol. Dan selanjutnya ada jenis-jenis dari operasi dasar sinyal itu sendiri. Ada beberapa macam. Yang pertama ada pelemahan atau bahasa lainnya adalah atenuasi. Proses pelemahan atau atenuasi pada sinyal, jadi sinyal itu bisa dilemahkan, merupakan penurunan amplitudo atau kuat sinyal saat sinyal tersebut melewati suatu jalur atau medium transmisi pada jalur komunikasi. Pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah dalam suatu kanal. Bentuk matematis dari operasi pelemahan sinyal ini dapat digambarkan seperti pada gambar yang telah saya lampirkan di bawah. Yang dimana YT sama dengan A dikali XT dan YN sama dengan A dikali XN. Di mana YT itu menggunakan kurungnya seperti ini dan YN itu menggunakan kurung yang tegas. Oke, dan di kanannya ada keterangannya di mana YT adalah sinyal keluaran waktu yang kontinu, XT sinyal masukan waktu kontinu, sedangkan YN merupakan sinyal keluaran waktu yang diskrit dan XN merupakan sinyal masukan waktu yang diskrit. Sedangkan A merupakan konstansa dari pelemahan yang terjadi atau A kurang dari 1. Dan yang kedua ada amplifikasi. Amplifikasi merupakan kejadian sebaliknya dari atenuasi. Amplifikasi sendiri merupakan penguatan yang dilakukan pada sinyal atau operasi dasar yang dilakukan pada sinyal sehingga sinyal itu dikuatkan. Amplifikasi pada sinyal adalah proses memperbesar amplitudo sinyal untuk meningkatkan kekuatan atau intensitasnya tanpa mengubah frekuensi atau karakteristik dari sinyal itu sendiri. Tujuannya adalah agar sinyal menjadi lebih jelas, lebih kuat, atau dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dalam proses transmisi atau pengolahan sinyal. Dan di bawah merupakan bentuk matematisnya yang tidak berbeda jauh dengan atenuasi, yaitu YT sama dengan A dikali XT dan YN sama dengan A dikali XN. Dengan keterangan YT dan XT merupakan sinyal keluaran dan sinyal masukan waktu yang kontinu, sedangkan YN dan XN merupakan sinyal keluaran dan masukan waktu yang diskrit. Dengan A di sini merupakan konstanta penguatan yang terjadi di mana A lebih dari 1. Selanjutnya yang ketiga ada pergeseran atau nama lainnya adalah delay. Kita pasti sering mengenal atau kita pasti sering menjumpai kasus ini pada aplikasi sehari-hari. Misalkan apabila kita sedang melakukan live streaming dan terjadi sebuah delay pada saat live streaming, itu merupakan salah satu kasus yang terjadi atau kasus delay ini sendiri gitu.
Dan delay ini ternyata bisa diatur atau masuk dalam operasi dasar sinyal, yang dimana proses sinyal tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau cepat. Pergeseran ini bisa digunakan untuk pemrosesan data atau pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Bentuk matematisnya dari operasi pergeseran sinyal dapat digambarkan sebagai berikut, di mana YT sama dengan X T kurangi tau dan YN sama dengan X N dikurangi K. Dengan keterangan YT merupakan sinyal keluaran waktu yang kontinu, XT merupakan sinyal masukan waktu yang kontinu, YN merupakan sinyal keluaran waktu yang diskrit, XN sinyal masukan waktu yang diskrit, tau sama dengan waktu penundaan yang diterapkan pada sinyal, dan K merupakan jumlah sampel yang digunakan sebagai waktu penundaan. Dan itu merupakan pergeseran atau delay yang ada pada operasi dasar sinyal. Selanjutnya atau yang terakhir, belum terakhir. Selanjutnya ada penjumlahan. Penjumlahan ini tentunya ada juga pada sinyal. Jadi sinyal itu bisa dijumlahkan, di mana operasi ini untuk menggabungkan kedua amplitudo atau lebih sinyal pada setiap titik waktu. Proses ini dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Bentuk matematis operasi pergeseran sinyal, maaf, mungkin di sini bentuk matematis operasi penjumlahan sinyal merupakan operasi penjumlahan sinyal telah saya tampilkan, yaitu YT sama dengan X1T ditambah X2T. YN sama dengan X1N ditambah X2N. Di mana YT sama dengan sinyal keluaran waktu kontinu, X1T merupakan sinyal satu masukan waktu yang kontinu, X2T merupakan sinyal dua masukan waktu yang kontinu, YN merupakan sinyal keluaran waktu diskrit, X1N merupakan sinyal satu masukan waktu diskrit, dan X2N merupakan sinyal dua masukan waktu diskrit. Dan mungkin ini dari penjumlahan sinyal. Oke, dan yang terakhir atau operasi dasar sinyal yang terakhir adalah perkalian, di mana operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih sinyal dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik yang sesuai dengan suatu konstanta. Proses ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau polymorph. Pada domain frekuensi, proses perkalian ini dilakukan dengan mengalihkan komponen frekuensi dari masing-masing sinyal setelah sudah diubah ke representasi frekuensi. Bentuk matematis dari operasi perkalian sinyal dapat digambarkan sebagai berikut, di mana YT sama dengan X1T dikali X2T. YN sama dengan X1N dikali X2N. Dengan keterangan YT sama dengan sinyal keluaran waktu yang kontinu, X1T adalah sinyal masukan waktu kontinu, X2T sinyal masukan waktu kontinu, YN sinyal keluaran waktu diskrit, X1N sinyal masukan 1 dengan waktu diskrit, X2N merupakan sinyal 2 masukan waktu diskrit. Oke, selanjutnya mungkin ada contoh-contoh penerapan atau simulasi yang dilakukan dari operasi dasar sinyal ini pada aplikasi MATLAB. Ada semuanya. Yang pertama kita mulai pada atenuasi. Di sini disajikan dua gambar. Yang pertama ada gambar kodenya, dan yang kedua ada grafiknya, yang dimana kita akan menjelaskan hasil dari grafiknya.
Di sini ada hasil grafik dari operasi dasar sinyal dari atenuasi atau pelemahan sinyal, di mana kita memiliki dua grafik. Yang pertama ada sinyal awal dan yang kedua ada sinyal yang telah diatenuasi. Di mana pada sinyal awal itu kita memiliki amplitudo yang berkisar dari antara 2 hingga 2. Seperti yang kita ingat tadi bahwa atenuasi merupakan pelemahan yang dilakukan atau didasarkan kepada amplitudo. Sehingga ketika sinyal telah diatenuasi, maka amplitudonya akan berubah sesuai dengan atenuasi yang kita lakukan. Yang dimana di sini sinyal yang telah diatenuasinya yang sebelumnya amplitudonya adalah -2 hingga 2 berubah menjadi -1 hingga 1. Dan di sini yang berubah hanya amplitudo, sedangkan frekuensi dan gelombang itu masih mengikuti bentuk aslinya. Dan mungkin itulah untuk atenuasi yang berubah merupakan amplitudonya pada sinyal awal dan sinyal yang telah diatenuasi yang terlihat signifikan merupakan amplitudonya saja. Dan yang kedua, amplifikasi. Amplifikasi merupakan kebalikan dari atenuasi seperti yang telah dipaparkan tadi, di mana jika atenuasi merupakan pelemahan atau penurunan pada amplitudo sinyal, amplifikasi di sini merupakan penguatan amplitudo yang ada pada sinyal itu sendiri. Seperti yang ada pada gambar yang telah saya lampirkan, di sini ada dua grafik kembali. Yang pertama adalah sinyal awal dan yang kedua ada sinyal yang telah diperkuat atau sinyal yang telah diatenuasi. Yang dimana sinyal awal itu memiliki amplitudo yang berkisar antara -1 hingga 1. Perlu dilihat, ini amplitudonya -1 hingga 1. Dan sinyal yang telah diatenuasi, kita bisa lihat bahwa amplitudonya berubah menjadi atau dikuatkan, dinaikkan menjadi -2 hingga 2. Hal ini terjadi karena faktor atenuasi tadi. Selanjutnya, ada proses delay di aplikasi MATLAB. Delay ini merupakan sebuah pergeseran yang telah dilakukan, di mana kita memiliki dua grafik tetap. Yang pertama ada grafik sinyal awal dan yang kedua ada grafik sinyal yang telah digeser. Pada grafik awal, sinyal terlihat biasa-biasa aja untuk gelombangnya dan frekuensinya terlihat normal dan tidak ada apa-apa. Dan bisa kita lihat pada sinyal yang telah digeser atau di delay sesuai yang sudah kita set di kode ini, sinyal akan digeser sebesar 0,2 ke kanan sehingga pada rentang 0 hingga 0,2 tidak ada gelombang ataupun gelombang sinus yang berosilasi di sana karena sinyal telah digeser atau dilakukan delay. Sehingga di sini tidak ada sinyal apapun. Mungkin begitu untuk contoh aplikasi dari delay ini. Selanjutnya, operasi dasar selanjutnya adalah operasi dasar penjumlahan, yang dimana di sini kita memiliki tiga grafik. Yang pertama kita memiliki sinyal pertama dengan amplitudo berkisar dari -1 hingga 1 dengan frekuensi di sini adalah memiliki amplitudo sebesar -1 hingga 1 dengan frekuensinya di sini ada pada 10 Hz seperti pada kode di samping. Dan yang kedua, kita memiliki sinyal dengan amplitudo dari -0,5 hingga 0,5 dengan frekuensinya di sini ada 5 Hz. Nah, untuk grafik ketiga merupakan hasil penjumlahan di mana
Sinyal pertama dan sinyal kedua akan dijumlahkan sehingga menghasilkan sinyal baru yang dimana sinyal ini menghasilkan amplitudo dan eh, frekuensi merupakan hasil dari penjumlahan ini. Di mana amplitudo yang kita dapatkan sekarang adalah dari negatif 2 hingga 2 dengan frekuensi 15 Hz karena 10 ditambah 5 itu merupakan 15 Hz. Dan amplitudonya berkisar di min 2 hingga 2 Hz. Dan yang terakhir adalah operasi dasar sinyal dari perkalian sinyal. Tidak berjauh beda dengan operasi penjumlahan, di mana kita memiliki dua sinyal atau memiliki tiga grafik, di mana dua grafik di sini kita memiliki dua sinyal dan grafik ini merupakan sinyal hasilnya. Yang pertama, kita memiliki grafik dengan amplitudo negatif 1 hingga 1 dengan frekuensi 10 Hz. Dan grafik kedua, kita memiliki amplitudo sinyal dengan amplitudo negatif 0,5 hingga 0,5 dengan frekuensi 5 Hz. Dan ini akan kita kalikan sehingga menghasilkan sinyal baru yang dimana kita memiliki sinyal baru yang telah dihasilkan dari perkalian sinyal pertama dengan sinyal kedua yaitu kita memiliki sinyal dari amplitudo negatif 0,4 hingga 0,4 di sini dan dengan frekuensi yang telah dikalikan tadi atau perkalian amplop di situ. Jadi 10 ditambah 5 dan 10 dikurang 5. Seperti itu. Jadi frekuensi awalnya itu di frekuensi rendahnya itu ada di 10 dan frekuensi rendahnya itu ada di 5 Hz dan frekuensi tingginya itu ada di 15 Hz. Mungkin seperti itu untuk penerapan dari operasi dasar sinyal. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah pengambilan materi. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Endah yang telah memberikan tugas akhir ini. Semoga pada tugas ini bisa lebih mengerti dan bisa membantu banyak orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.